Pemirsa, BMKG memprediksi cuaca ekstrim di kawasan Jabodetabek akan terjadi hingga awal Januari. Untuk mengetahui kondisi terkini di sejumlah titik di ibu kota, kita bergabung dengan jurnalis MJN Gema Tanjung dan Valerie Budianto. Kita akan ke Gema Tanjung terlebih dahulu. Gema, bagaimana kondisi terkini, kondisi cuaca di tempat Anda melaporkan saat ini di Muara Baru, Jakarta? Ya, selamat pagi Eva dan juga pemirsa. Memang BMKG memprediksi akan terjadi banjir rob di 21 wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan air laut di akhir tahun. Tetapi untuk saat ini kondisinya di tempat saya saat ini berada di kawasan Muara Baru Jakarta Utara tidak terjadi adanya kenaikan air ombak. Ini bisa dilihat juga dari situasi di dermaga. Beberapa dermaga di Muara Baru saat ini masih beroperasi untuk kapal transportasi maupun untuk kapal nelayan. Bisa dilihat juga untuk saat ini, saya berada di atas dermaga kayu, tepatnya tidak ada kenaikan air laut ataupun ombak. Dan cuaca untuk pagi ini juga kami pantau bahkan terik, tidak ada hujan dari tadi pagi. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi kami tiba di Jakarta Utara, memang sempat mendung dan gerimis. Tetapi untuk saat ini, tepatnya pada pukul 9 pagi, cuaca panas, ada matahari dan untuk suhu sendiri ini ada di 27 derajat Celcius. Memang sebelumnya peneliti dari BRIN mengatakan bahwa diprediksi hari ini tanggal 28 Desember akan terjadi hujan badai dan lebat, sehingga diimbau kepada warga Jabodetabek untuk selalu siaga karena akan adanya potensi banjir. Tetapi dari pihak BMKG sendiri mengatakan bahwa justru cuaca ekstrim baru akan terjadi di tanggal 29 Desember 2022, sehingga untuk saat ini diprediksi hanya akan terjadi hujan ringan yang akan dimulai sekitar pada pukul 9 ataupun 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pihak BMKG juga kemarin mengatakan bahwa tidak menggunakan istilah badai sebagaimana yang digunakan oleh peneliti BRIN, karena BMKG sendiri mengatakan badai ini merupakan pusaran angin yang disertai dengan hujan lebat. Sedangkan dari prediksi BMKG sendiri hingga tanggal 28 Desember 2022 ini hanya akan terjadi hujan lebat dan juga disertai dengan angin kencang. Tidak ada badai ataupun angin pusaran seperti yang diprediksi sebelumnya oleh pihak BIN. BMKG memprediksi bahwa akan terjadi cuaca ekstrim nanti pada tanggal 29 Desember hingga tanggal 2 Januari 2023 yang akan diprediksi terjadi di kawasan Jabodetabek, khususnya Banten, Tangerang, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Untuk saat ini demikian, Eva, kembali ke Anda di studio. Iya, untuk Muara Baru saat ini tidak ada banjir rob, tetapi kalau bicara prediksi, Gema, pesisir mana saja yang diprediksi akan terjadi banjir rob? Ya, Eva, ada 21 pesisir memang yang diprediksi BMKG akan terjadi banjir rob. Ini ada di kawasan Sumatera, Jawa hingga ke kawasan Papua. Untuk di kawasan Sumatera sendiri ini ada di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Riau, kemudian juga di Bangka Belitung. Yang diprediksi ini sebenarnya masih akan terjadi hingga tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan untuk di kawasan Jawa sendiri di Banten ini akan terjadi dari tanggal 21 Desember kemarin hingga tanggal 5 Januari 2023. Kemudian juga di pesisir utara DKI Jakarta, tepat saat ini saya berada, memang diprediksi adanya terjadi banjir rob, tetapi prediksi BMKG ini terjadi di hari terakhir ini kemarin, tanggal 27 Desember 2022. Kemudian juga di pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, ada di pesisir utara dan juga selatan, kemudian juga di Jawa Timur, dan di pesisir di kawasan timur Indonesia ini masih akan terjadi diprediksi dari tanggal 20 hingga tanggal 30 Desember 2022. Tetapi untuk saat ini di kawasan Jakarta Utara tidak ada banjir rob dari yang kami perhatikan, tetapi warga tetap diimbau untuk selalu waspada dan juga mengikuti informasi resmi dari pihak BMKG di aplikasi ataupun di media sosial BMKG secara resmi. Eva. Iya, Gema, cuaca di Muara Baru cerah, lalu bagaimana cuaca di Mampang, Jakarta Selatan? Sudah ada Valerie. Valerie, bagaimana cuaca di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada pagi hari ini?
Baik Eva, kondisi terkini di Kompleks Polri Jalan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan adalah sangat cerah, cenderung terik. Namun memang pada pagi hari tadi, hujan dengan intensitas ringan ini sempat mengguyur wilayah ini, tepatnya sekitar pukul 7.30 hingga 7.45 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 15 menit sempat diguyur hujan, namun kini hujan sudah berhenti. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, kondisi di wilayah Mampang ini kondusif, kemudian juga kami tidak melihat banyak aktivitas dari masyarakat. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar, wilayah Kompleks Polri Mampang ini sangat rawan banjir dan dinyatakan bahwa apabila dalam kurun waktu 5 hingga 6 jam terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga berat begitu, sudah dipastikan terjadi genangan air dan juga terjadi banjir di wilayah ini. Hal yang membuat wilayah ini rentan banjir manakala terjadi cuaca ekstrim selain adanya hujan deras adalah lokasi di Kompleks Polri ini tepatnya yang dilintasi oleh 2 kali, yaitu Kali Mampang dan juga Kali Krukut. Sehingga apabila kali meluap, maka akan membuat genangan air semakin tinggi. Meski hingga saat ini tidak turun hujan, warga di sekitar Kompleks Polri Mampang ini sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Ini mengingat BRIN dan BMKG yang sudah mengumumkan bahwa hari ini akan terjadi cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek dan juga sekitarnya. Pertama, mereka mengaku meminimalisir aktivitas mereka dan mereka sedapat mungkin berada di dalam rumah dan juga menerapkan work from home sebagaimana dihimbau oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Dan bagi mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan, warga sudah membawa payung, jaket, topi maupun jas hujan untuk memantau informasi cuaca. Untuk kondisi lalu lintas di Jalan Pondok Karya, Jakarta Selatan, Mampang ini cukup sepi. Jalanan lancar dan tidak terlihat adanya kemacetan. Terkait dengan volume kendaraan juga bisa dilihat menurun, mengingat bahwa banyak warga yang menerapkan WFH dan sekarang juga sedang dalam masa libur Natal dan Tahun Baru. Sehingga untuk anak-anak juga dalam masa libur sekolah. Demikian Eva yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih Valeri, dan sebelumnya juga ada Gemma Tanjung. Terima kasih Valeri Budianto dan juga Gemma Tanjung untuk informasinya.